Hello and welcome back to Al-Fatih English Conversation. Ya, di sini di English Al-Fatih Conversation ini kali ini kita akan mempelajari atau mengupas tuntas bagaimana tata cara oleh native speaker untuk menanyakan sebuah arti yang diambil dari sebuah istilah asing. Ya, kita simak sama-sama videonya. Audio L.05. Franco, what's lapis in English? I don't know. Joe, what's lapis in English? It's a pencil. Thank you. It's on page 9. I don't understand. Can you repeat that, please? Yes, page 9. The page in the book. 6, 7, 8, 9. Okay, I understand. Thank you. Baik, dan kali ini teman-teman kita akan memutarkan sekali lagi tapi dengan memakai teks. Jadi ketika tadi tidak diketahui apa sih misalkan tulisannya, kali ini kita akan melihat antara tulisan dan pengucapan. Jadi disimak dengan baik. Dan here we go. Audio L.05. Franco, what's lapis in English? I don't know. Joe, what's lapis in English? It's a pencil. Thank you. It's on page 9. I don't understand. Can you repeat that, please? Yes, page 9. The page in the book. 6, 7, 8, 9. Okay, I understand. Thank you. Baik, kita akan coba untuk melihat apa sih arti dari percakapan yang tadi sempat teman-teman dengar ya. Jadi ini percakapan yang terjadi di dalam sebuah kelas antara Lynn bersama dengan seorang temannya yaitu Franco. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama Lynn bertanya, what is atau what's ya, what's itu kepanjangan dari what is. What's lapis in English? Jadi dia bertanya, apa artinya lapis di dalam bahasa Inggris? Kemudian dijawab Franco, karena Franco tidak tahu, dia mengatakan I don't know. Ya, jadi ketika kita tidak tahu dengan sebuah arti, maka jawaban yang paling tepat untuk kita katakan adalah I don't know. Artinya saya tidak tahu. Nah, kemudian Lynn ini, teman-teman, Lynn kemudian bertanya kepada Joe. Jadi ada 3 orang di dalam percakapan ini, Lynn, Franco, dan Joe. Lynn bertanya kepada Joe, Joe, what's lapis in English? Apa sih artinya lapis dalam bahasa Inggris itu? Nah, kemudian dijawab oleh Joe bahwa lapis itu adalah pensil dalam bahasa Inggris ya. Nampaknya lapis ini sebuah istilah asing ya, kalau tidak salah berasal dari bahasa Spanyol ya. Kita lihat nama-namanya Spanyol di sini. Dan dalam bahasa Spanyol itu lapis berarti pensil. Nah, Lynn berterima kasih. Ketika kita berterima kasih, maka ucapan yang paling umum untuk seseorang ucapkan adalah thank you. Ini sangat dasar sekali, thank you. Hati-hati untuk teman-teman sekalian, karena ketika kita tidak menjawab thank you, maka boleh mengatakan thanks. Dan thanks itu, ingat, dia wajib untuk memakai huruf S di belakang sekali ya, di belakang K. Jadi thanks. Nah, kita tidak boleh hanya mengatakan thank, tidak boleh. Harus lengkap dengan S dan diberi suara desis di belakang, thanks. Jadi seperti itu cara pengucapan untuk berterima kasih dalam bahasa Inggris. Kemudian dijawab lagi oleh Joe, it's on page 9.
Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa ketika merujuk kepada sebuah halaman dalam sebuah buku, maka wajib untuk menggunakan on. Bukan yang lain ya, bukan in page, no, tapi it's on page 9. Artinya berada di halaman 9 dari buku itu. Kemudian ada lagi satu, Stefan di sini. Mohon maaf, ternyata ada 4 ya yang bercakap di sini. Ada Stefan. Stefan mengatakan, I don't understand. Can you repeat that, please? Rupanya Stefan ini mengatakan saya tidak mengerti dan meminta untuk mengulangi. Jadi ketika kita meminta orang untuk mengulangi, salah satu kata yang bisa kita ucapkan adalah, can you repeat that? Bisakah kau mengulang itu? Dan saya tidak ingin mengatakan wajib, tapi sebaiknya memakai please. Jadi please itu dalam bahasa Inggris adalah bentuk atau pola penghormatan dan kesopanan. Boleh saja kalau teman-teman mengatakan can you repeat that atau boleh diulang, itu boleh ya, tapi kesannya agak kasar. Maka untuk menghaluskan permintaan kita, maka ditambahkan please. Can you repeat that please? Can I go there please? Can you eat that please? Ya, jadi please itu selalu diucapkan untuk menandakan kesopanan ketika meminta sesuatu. Lanjut, Joe mengatakan yes, page 9 ya, ada pada halaman 9, the page in the book. Halamannya di buku ya, di halaman 6, 7, 8, 9 ya, sekaligus kita belajar untuk menghitung. Jadi page 1, page 2, page 3 itu adalah halaman-halaman yang ada di buku. Kemudian Stefan akhirnya mengerti. Kalau sudah mengerti, dijawabnya okay, I understand dan thank you. Ya teman-teman, salah satu yang berbeda dari orang barat dengan orang kita di Indonesia ya. Di barat itu sering atau sangat umum sekali, hampir sebuah kewajiban. Jika misalkan sudah dibantu, itu otomatis spontan keluar dari mulut mereka, thank you, thank you, thank you. Ya, jadi kita lihat dalam percakapan ini sudah ada 2 ucapan thank you, dan ini bukan sekedar terima kasih, tapi sebagai adat atau budaya untuk menunjukkan kesopanan ketika dibantu oleh seseorang. Ya, jadi intinya di sini kalau kita mau menanyakan apa bahasa Inggrisnya, misalkan bahasa Indonesia, katakan saja what's blah 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 in English. Ya, misalkan dalam bahasa Indonesia kita ingin tahu what is buku in English, apa bahasa Inggrisnya buku, atau kita mau mengatakan what is meja in English, artinya apa bahasa Inggrisnya meja, ya, dan seterusnya. Ya, ketika ingin mengatakan apa bahasa Inggrisnya pintu, maka dikatakan what's pintu in English ya. Jadi what's ini kepanjangan dari what is, artinya apa bahasa Inggrisnya titik-titik. Ya, jadi seperti itu untuk membuatnya. Harapannya semoga teman-teman semua bisa menyimak dan bisa mempraktekkan isi dari percakapan kita yang dipaparkan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan goodbye.